Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Putra Mambagio dengan NPM terakhir 024. Di sini saya akan membuat video tentang 15 perintah dasar untuk command prompt. Langsung saja. Pertama saya akan membuka terminal. Di sini saya pakai terminal. Oke, terminal sendiri berawal dari directory c/user/Ikhlas Putra ya. Nah, di sini saya akan pergi ke desktop. Nah, caranya yaitu dengan menggunakan perintah cd. D, sorry, cd, d, slash, terus kita tab ya, pencet tab, terus kita enter. Nah, jadi berfungsi untuk berpindah directory ya, dari C ke desktop. Oke, saya sudah berada di desktop, dan kita bisa lihat di desktop ini tidak ada apapun, bersih. Kita bisa buktikan dengan cara melakukan perintah ls. Nah, ls sendiri untuk mengecek apakah ada subfolder di dalam desktop atau tidak. Oke, kita akan membuat sebuah folder dengan cara melakukan perintah mkdir. Terus kita ketikkan nama foldernya, misal tes. Nah, ketika kita ls, di sini akan muncul. Dan di desktopnya pun akan muncul folder yang bernama tes. Oke. Ya, mungkin kita lakukan clear. Nah, clear sendiri berfungsi untuk mereset command prompt itu sendiri. Oke. Nah, kita lakukan sama seperti tadi, yaitu cd, terus kita tes. Kita lakukan pencet tab, enter. Nah, di sini kita masuk ke dalam directory tes. Nah, kita akan membuat sebuah file baru di dalam tes menggunakan perintah touch. Nah, touch terus nama filenya misal tes tes1. Nah, kita bisa lakukan berkali-kali ya. Misal tes2.js, tes3.js. Nah, ketika kita ls, terdapat 3 file. Itu tes1.js, tes2.js, tes3.js. Oke, selanjutnya yaitu kita akan coba copy tes1.js ke desktop dengan cara instruction cp, terus kita copy filenya tes1 ke karena desktop adalah directory sebelum tes, maka kita akan ketikkan titik-titik slash, kita enter, terus kita balik dengan cara cd titik-titik, lalu kita ls. Nah, di sini akan muncul tes1.js, dan di desktop juga muncul tes1.js. Nah, ketika kita ls, ketika kita buka folder tes, kita ls, tes1.js masih berada di dalam folder tes. Maka cp tadi berfungsi untuk mengcopy file ke directory tertentu. Oke, selanjutnya mungkin saya akan move mv, dimana move ini seperti cut lah. Jadi dia memotong atau memindahkan file ke directory selanjutnya. Saya pindah ke tes2 ini ke desktop. Move mv tes2 tab. Sama seperti tadi, titik slash enter. Nah, coba kita ls. Maka di sini tidak ada move 2. Tetapi move 2 berada di
di sini. Nah, sorry, tes 2 berada di desktop. Ini kita bisa lihat di sini. Oke, itu tadi move. Sekarang kita coba meremove tes 3. Coba kita balik lagi ke folder tes. Nah, perintah untuk meremove yaitu dengan cara rm, yaitu remove. Kita remove tes 3. Nah, kita cek. Oke, tes 3 sudah terhapus. Nah, di sini saya akan mengisi file ini dengan cara yaitu kita menggunakan nano ya, nano tes. Maka di sini akan pergi ke YNO nano. Nah, coba kita isi dengan bisa tes, sorry A. Tes. Kalau mau menyimpan kita dengan shortcut Ctrl S, dan kalau mau keluar kita Ctrl X. Nah, oke. File tes 1 tadi yang di dalam tes sudah kita isi. Nah, cara membaca file tersebut yaitu dengan perintah cut. Kita coba. Nah, di sini sudah bisa ya melihat isi dalam file, yaitu cons A tes console log A. Coba kita run dengan cara node. Karena saya di sini menggunakan JavaScript, jadi kita pakai node. Nah, hasil tes. Oke, kita balik ke desktop lagi. Nah, di sini saya akan coba membuka tes 1 dengan cara cut. Tes 1. Nah, belum terisi. Bedanya yang dalam tes ini sudah terisi dengan cons A tes console log A, yang di dalam desktop ini belum diisi. Saya kembali lagi ke tes. Nah, di sini saya akan mengcopy tes 1 ke direktori sebelumnya. Kita balik lagi. Nah, di sini tes 1 akan menimpa tes 1 sebelumnya. Sehingga nanti kalau kita cat tes 1, nah, maka filenya akan tertimpa dan sudah terisi. Kita coba node tes 1. Sorry, node tes. Oke, tes. Ini di sini terlalu banyak. Kita akan menggunakan clear untuk mereset PowerShell. Oke, mungkin selanjutnya yaitu saya akan menghapus ini tes semua ini dengan satu kali, yaitu dengan cara rm. Terus kita tes. Nah, kita tambahkan bintang. Di mana bintang ini dia akan berfungsi untuk menghapus file di mana yang awalannya itu tes. Nah, di sini kan tes semua nih. Tes. Buat enter, boom. Nah, ini kita pencet Y. Maka dia akan meremove semua file atau folder yang bernama tes di depannya. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu hostname.
sebelum hostname saya ke help dulu. Nah, oh, Ctrl C. Sepertinya beda helpnya. Intinya help ini akan menunjukkan instruction-instruction yang dapat kita gunakan dalam terminal. Oke, lanjut kita ke hostname. Nah, hostname sendiri akan menunjukkan di mana kita bekerja, yaitu di username. Username kita yaitu HCM. Nah, ini username laptop saya. Beda dengan hostname. Beda dengan oh ya, UMI. Nah, UMI sendiri yaitu mengecek siapa yang sedang aktif di komputer ini. Kalau hostname, siapa yang mencek username. Ini username, ini yang aktif. User yang aktif. Oke, clear. Oke, selanjutnya mungkin saya akan mencoba task manager. Nah, di sini akan membuka task manager. Di mana task manager ini akan berisi tentang informasi-informasi semua proses yang terdapat pada komputer kita ya. Terus saya akan coba task list. Nah, task list ini sama seperti task manager, yaitu mengecek proses yang terjadi pada laptop kita. Namun di sini bedanya yaitu task list langsung ke terminalnya. Oke, mungkin saya akan clear. Nah, selanjutnya yaitu saya akan mengecek date. Nah, di sini akan muncul tanggal dan jam serta tahun. Nah, untuk time, oh, oke, kita dulu. Oke, mungkin sudah beberapa ya tadi ya. Mungkin sudah lebih dari 15 atau lebih. Nah, kita menuju ke komen terakhir yaitu exit. Di mana ini akan menutup PowerShell. Nah, oke. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.